Kembali di channel ini, jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, kita akan kembali lagi membahas soal berita tentang Timnas Indonesia hari ini. Berita bola terbaru, terupdate, dan terkini. Semoga ini bisa memberikan tambahan informasi kepada kalian semua para pecinta sepak bola tanah air. So, let's play this video and let's do this. Let's go. Ataupun negara ASEAN yang mendukung perjuangan Timnas Indonesia sebagai satu-satunya negara yang mewakili ASEAN di putaran ketiga. Ini terbukti saat salah satu akun sosial media dari netizen Thailand membuat prediksi kalau Timnas Indonesia akan hancur lebur di putaran ketiga dan hanya bisa mengumpulkan 6 poin aja dari 10 pertandingan. 6 poin itu didapat saat Timnas Indonesia bertamu ke markas Bahrain yang mereka prediksi pertandingan akan berakhir dengan skor 1-1. Kemudian juga saat Timnas Indonesia menjamu Arab Saudi yang mereka prediksi pertandingan berakhir dengan skor 0-0. Begitu juga saat menjamu Cina, mereka prediksi akan berakhir dengan skor 1-1. Selanjutnya, mereka memprediksi Timnas Indonesia akan dapat 3 poin saat menjamu Bahrain, sementara pertandingan sisanya Timnas Indonesia akan berakhir mengenaskan. Gimana menurut kalian guys? Apakah kita butuh dukungan dari negara lain? Kalau gue sih nggak butuh lah. Nggak butuh, karena kita aja udah ratusan juta rakyat Indonesia yang mendukung dengan cara yang positif ya. Saya pikir Indonesia memang berat untuk menjalani lagi ini. Tapi saya percaya ada hasil yang optimal yang buat kita untuk lebih optimis lagi dari melihat setiap para pemain yang ada yang sudah dihadirkan cukup kuat teman-teman ya. Next. Minta maaf karena kena kartu merah, Justin Hubner malah diketawain rekan timnya. Ini dia bercanda, berita dan cerita dari dunia olahraga. Bercanda. Pada Rabu 22 Mei kemarin, Justin Hubner mendapat kartu merah di ajang J-League Cup 2024 kontra FC Ryukyu. Dalam laga tersebut, Hubner terpilih sebagai starter. Namun sayangnya, bek berusia 20 tahun itu membuat kesalahan fatal yang berujung mendapat kartu merah dari wasit. Sebab diketahui Hubner menarik badan lawan hingga terjatuh di menit ke-17. Tapi untungnya, tim yang dijuluki Bunga Sakura itu menang dengan skor tipis 1-0. Dilansir lewat YouTube channel Cerezo Osaka, Hubner meminta maaf kepada rekan-rekan timnya karena kesalahannya tersebut. Tapi lucunya nih, permintaan maaf tersebut justru mendapat tawa dan tepuk tangan dari rekan timnya. Nggak cuma rekan timnya aja, para supporter Cerezo Osaka juga ikut menyemangati Hubner di kolom komentar video tersebut. Meski sudah meminta maaf, Hubner tetap menjalani hukuman larangan bermain karena kartu merah yang didapatinya. Mana nih netizen yang kemarin sibuk ngekritik Hubner? Dulu orang Indonesia pun sokong Selangor. Superstar diorang Bambang Pamungkas dan Ali Abo menyala bersama Selangor. Masa tu saya suka betul dengan Bambang Pamungkas. Dia ni ibarat striker zaman sekarang, main 20 tahun lepas. Semua benda dia boleh buat. Header, shooting, free kick, semualah. Ali Aboy pula dia punya dribble. Perlawanan yang saya tak boleh lupakan pasal diorang ni adalah final Piala Malaysia 2005, Selangor lawan Perlis. Bambang Pamungkas hat-trick. Dulu Perlis bukan macam sekarang. Diorang ada Zakaria Simukonda, Philemon Cipita, semua ni power-power babe. Itu pemain import yang saya ingat. Seandainya Bambang Pamungkas itu on fire di zaman sekarang, saya percaya dia akan menjadi starter di setiap laga pertandingan timnas Indonesia. Karena Indonesia sekarang krisis striker teman-teman ya. Dan jika Bambang Pamungkas ada di era sekarang, pasti lain ceritanya teman-teman. Media Jepang sebut Timnas Indonesia akan hancur lebur jika ditinggalkan sang juru jitu Shin Tae-yong. Ya, media Jepang memperingatkan Timnas Indonesia tak boleh melakukan kesalahan yang sama seperti Vietnam. Prestasi Timnas Vietnam langsung menukik tajam selepas. Iya benar ya, jangan sampai lepas STY ya. Namun yang menarik pada saat Arkan Kakak masuk, ternyata Jens Reven juga bisa bekerja sama dengan Arkan Kakak, dan kita lihat seharusnya Jens Reven itu bisa mencetak hat-trick. Artinya bisa saja mencetak 3 gol, tapi dia memilih membagi bola atau memberikan assist yang mahal kepada Arkan Kakak yang berhasil mencetak gol perdananya di Piala AFF U19 tahun ini. Saksikan aksi seru Timnas Keren U19 sih, di Piala AFF U19. Dukung dan berikan. Dia memilih untuk syuting, bisa saja dia mencetak gol, dan memang ada beberapa kesempatan lainnya di mana dia tidak berhasil mencetak gol, tapi pemain ini adalah pemain yang tampak jelas punya semangat yang luar biasa untuk membela Timnas Indonesia, dan dia juga punya visi yang baik, plus dia juga bukanlah pemain yang egois. Jadi ya, yang saya harapkan nanti di pertandingan semifinal ya Indra Safri bisa. Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kita bicara kali ini tentang Shin Tae-yong. STY Konon Ake.
di Piala AFF atau diminta menangani tim nasional kita yang akan berlaga pada 23 November sampai 21 Desember 2024. Ya, kita tahu bersama di Piala AFF itu kita tidak diberikan target, ya. Mestinya ini rumor sebelumnya kan ini antara Indra Safri yang kemarin sukses membawa timnas U19 kita juara di Asian Cup atau Piala AFF pasti ada yang membandingkan Surabaya atau Nova sudah ada Arianto, patokan yang ya, asistennya STY jauh ya, diberikan kesempatan untuk bisa menangani tim senior kita yang akan berlaga di Piala AFF 2024, ya. Tapi kabarnya juga bahwa yang akan ke sana STY akan membawa timnas U23, ya, atau pemain-pemain yang berusia 23 tahun yang dipersiapkan di SEA Games 2025 Thailand. Jadi PSSI juga tidak mentargetkan apapun karena STY diperintahkan fokus konsentrasi di putaran ketiga, ya, pra Piala Dunia zona Asia, karena kita tahu bersama kita akan bertarung melawan Arab Saudi pada tanggal 5 September yang akan datang, sebelum kita menerima Australia pada tanggal 10. Kita berada di grup C, ada Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Bahrain dan Cina. Di sanalah STY diminta untuk bisa membawa tim ini bermain sebaik mungkin dengan timnas senior kita, dan tentunya ada beberapa tambahan pemain lagi yang kita belum tahu sampai sekarang, ya, bagaimana sudah di bulan Agustus saat ini. Dan ini agak terkejut juga ketika PSSI dalam rapat kemarin dan sudah dikonfirmasi oleh Ketua BTN Badan Tim Nasional Pak Sumarji, yang juga manajer ditunjuk untuk tim senior, bahwa STY ini diminta untuk menangani lagi tim Piala AFF, ya, untuk yang dikirim adalah U23, ya. Saya pikir dia tetap akan fokus di timnas senior, ya, bukan untuk Piala AFF. Tapi ya ini sudah keputusan mungkin dalam rapat kemarin, dan rapat Exco dihadiri juga Pak Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, bahwa perlu untuk STY menangani tim U23 kita yang akan dikirim di Piala AFF. Makanya tidak dibebankan target apapun, kalaupun bisa masuk final dan juara itu sebagai bonus saja. Nah, kita berada di grup B, ya. Ada Vietnam. Ya, pasti para kaum lokal itu mereka akan menanti-nantikan STY tidak masuk final atau tidak memenangkan, karena of course mereka akan mulai membandingkan. Mereka akan mulai membandingkan siapa lebih baik antara STY dan Coach Indra Safri. Saya pikir ini akan menjadi ajang, ya, sekalipun tidak mempunyai target, tapi ini seperti sebuah beban di pundak STY karena sudah ada patokan Indra Safri yang berhasil menangkan Piala AFF. Sekalipun itu gak penting, teman-teman, ya. Gak terlalu penting-penting amat karena tidak juga menjadi target, ya. PSSI bikin Sintayong makin pede di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berpeluang diperkuat bintang kasta tertinggi Eropa. Kabar calon pemain naturalisasi baru sempat terendus usai Fadli Bahdim bertemu pemain keturunan Indonesia yang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda. Kakak dari Irfan Bahdim itu secara diam-diam bertemu dengan Mike Legend, yang merupakan pemain keturunan Indonesia berdarah Surabaya, Jawa Timur. Kepastian Mike Legend menjadi amunisi tambahan timnas Indonesia semakin diperkuat. Usai Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut pihaknya bakal menambah pemain keturunan untuk dinaturalisasi. PSSI bikin Sintayong makin pede di kualifikasi Piala Dunia. Wow, mungkin ini ya teman-teman ya. Gua berapa kali tuh gue ngejar jersey, itu sampai ada yang gue pernah ngejar jersey timnas nih salah satunya. Oke. Ini jersey timnas itu bang? Iya, timnas nih. Ini jersinya Widodo Cahyono Putro. Iya. Ini timnas Widodo Putro. Salah satu. Ini baru bilang legend ya, Widodo. Salah tahun 98 atau 99 ini gue taruh sini nggak, Pak? Oh, oke. Nah, ini gue ngejarnya 3 tahun. 3 tahun? Iya, 3 tahun. Dari si kolektor ini? Dari kolektor ini. Oke. Kolektornya di Jogja. Sampai segitunya ya. Ini pokoknya salah satu jersey yang gue pengen banget, karena match worn kan. Ini jersey yang dipakai pemain langsung sama Widodo. Oke. Dan gue baru bisa dapetin ini setelah 3 tahun. Tapi gue rutin nanya terus, hampir setiap bulan, kapan dijual, kapan dijual. Oh gitu. Sambil doa, mudah-mudahan beli UBU gitu ya bang. Sampai akhirnya ada momen dia ada kebutuhan yang lain. Iya. Gitu. Tapi ya harganya tetap mahal. Benar. Kalau nggak salah ini ya kebutuhannya untuk beli jersey Erspo dia ya. Berapa harganya? Penasaran. Beda jam tuh. Ada kebutuhan akhirnya
dia yang japri. Akhirnya dia japri. Gue bilang gini, kalau lu jual, lu Langsung ke tolong gua ya? tawarin ke gua. Karena jadi, nah ini FYI, gua tuh kalau di luar gue suka Solskjaer. Kalau di Indonesia, ini pemain favorit gue sepanjang masa. Widodo Cahyano Putro. Widodo Putro. Makanya gue hampir punya jersinya Coach Widodo tuh, ada yang zamannya dia di Petrokimia gue lengkap. Terus di Persija gue lengkap juga. Terus belum terlalu lengkap sih kalau di Persija. Kalau yang Petrokimia, Timnas juga gue sempat dikasih juga langsung sama. Berapa sih? Sebelum Persija. Tanya dong berapa? Sebelum Persija Petrokimia. Itu di mana? Itu di Petrokimia itu Gresik. Oh iya. Zaman itu tuh Petrokimia itu sempat masuk final Liga Indonesia pertama lawan Persib Bandung. Yang kalah 1-0 tahun 94. Nah, itu memang waktu itu ada Jackson F. Thiago. Di era itu. Nah, itu memang itu sponsornya masih Dunhill. Dunhill. Itu Dunhill dulu apa Kansas dulu ya? Dunhill dulu. Kansas. 2 musim, habis itu baru Kansas. Tapi emang Widodo inspiratif dari awal dia daerah, terus kesini mimpin di Jakarta. Beda dulu. Widodo mah. Oke teman-teman semua ya, jadi demikianlah cuplikan berita yang bisa saya rangkum dan sajikan kepada kalian semua hari ini. Apa saja yang menjadi nyantol kepada kalian dan kalian ingin berikan tanggapan di kolom komentar, silakan. Ya, saya pamit dulu. See you on the next video and God bless. Bye guys.